Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas 11 MIPA 5 akan mempraktekkan materi yang berjudul gelombang bunyi dan gelombang cahaya dengan guru pembimbing Ibu Haja Nikmat SPD MPD, dengan saya Muhammad Abdi Ramadan, Saya Muhammad Farina Sunda. Saya Radiza. Saya Widya Raini Jafar. Saya Salsabila. Saya Salsabila Zahardiani. Saya Kinanti Putri Aulia. Saya Siti Naura. Saya Ardiansyah. Saya Arman. Selamat menonton. Gelombang adalah getaran yang merambat. Gelombang merambat tanpa memindahkan partikel. Partikel hanya bergerak di sekitar titik keseimbangan. Gelombang bunyi tergolong gelombang mekanik karena membutuhkan medium untuk merambat. Bunyi dapat merambat melalui medium apapun, baik itu padat, cair, atau gas. Gelombang bunyi tergolong gelombang longitudinal karena gelombangnya searah dengan arah rambat. Baiklah, di depan kami sudah ada 4 gelas berisi air. Gelas pertama berisi full air, gelas kedua berisi 3/4, gelas ketiga berisi 1/2, dan gelas terakhir berisi 1/4. Langkah-langkah praktikum: masukkan 3 ruas jari ke dalam gelas, lalu aduk perlahan. Selanjutnya, putarlah keliling bibir gelas. Lakukan hal yang sama pada gelas berikutnya. Pada percobaan pertama dapat kita lihat dan dengar bahwa gelas yang full berisi air akan menghasilkan suara yang lebih lemah dan berat. Mengapa demikian? Karena tidak adanya kolom udara. Sebab itulah bunyi yang dihasilkan berat dan lemah. Pada percobaan kedua, suara yang dihasilkan dari gelas yang berisi 3/4 air sedikit lebih nyaring dari percobaan pertama yang berisi full air. Mengapa demikian? Karena pada gelas yang berisi 3/4 air masih terdapat kolom udara, sehingga bunyi yang dihasilkan sedikit lebih nyaring daripada gelas yang pertama. Pada percobaan ketiga, gelas yang berisi 1/2 air suaranya terdengar lebih jelas dan lebih nyaring dari percobaan sebelumnya. Mengapa demikian? Karena kolom udara yang terdapat pada gelas yang berisi 1/2 air lebih besar daripada kolom udara yang dimiliki oleh gelas kedua dan pertama. Sebab itulah suara yang dihasilkan sedikit lebih nyaring dan lebih jelas daripada gelas kedua dan pertama. Pada percobaan keempat, gelas yang berisi 1/4 air suaranya terdengar lebih jelas dan lebih nyaring dari 3 percobaan sebelumnya. Mengapa demikian? Karena kolom udara yang terdapat pada gelas 1/4 air lebih banyak daripada gelas ketiga, kedua, dan pertama, sehingga bunyi yang dihasilkan lebih nyaring dan lebih jelas dari gelas sebelumnya. Sumber getarannya adalah gelas yang disentuh. Gelas disentuh supaya menghasilkan bunyi. Peristiwa yang dialami udara di dalam kolom udara itulah yang menghasilkan bunyi. Jadi yang ikut bergetar adalah udara yang ada dalam gelas itu. Tujuan dari pengurangan air ini adalah untuk memperbesar kolom udara. Itulah yang mempengaruhi kuat lemah atau nyaring tidaknya bunyi yang dihasilkan. Nah, resonansi itu merupakan peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran dihasilkan oleh sumber bunyi. Nah, apa sih yang ikut bergetar? Yang ikut bergetar itu adalah udara yang ada di dalam gelas ini. Nah, yang menjadi sumber bunyinya adalah ketika tangan yang sudah dibasahi oleh air, setelah itu disentuhkan ke gelas. Nah, kesimpulan yang dapat kita simpulkan yaitu peristiwa yang dialami oleh udara di dalam kolom udara itulah yang menghasilkan bunyi. Maka dari itu, kolom udara itu sangat mempengaruhi besar atau kecilnya frekuensi bunyi yang dihasilkan. Semakin besar udara yang ada, maka frekuensi bunyi yang dihasilkan akan semakin lebih besar dan suaranya akan semakin lebih nyaring. Maka sebaliknya, semakin kecil kolom udara yang ada, maka frekuensi yang dihasilkan akan semakin lemah dan juga suaranya sangat minim untuk terdengar.
Cahaya merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi mata manusia. Karena itu cahaya selain memiliki sifat-sifat gelombang secara umumnya, misal dispersi, interferensi, difraksi, dan polarisasi, juga memiliki sifat-sifat gelombang elektromagnetik, yaitu dapat merambat melalui ruang hampa. Yang pertama, gambar dua pena pada kertas seperti di gambar. A few moments later. Lalu arahkan kertas tersebut ke belakang gelas bening. Mengapa anak panah bisa berubah arah? Karena gelas bening tersebut bisa dikatakan transparan, sehingga kedua anak panah tetap menunjuk ke kiri dengan air di dalamnya. Gelas tersebut akan bertindak seperti lensa cembung yang menghasilkan bayangan gambar yang terbalik, bisa dilihat pada jarak di luar titik fokusnya. Percobaan kedua, masukkan pulpen ke dalam gelas bening yang berisikan air. Mengapa sebagian pulpen terlihat menjadi lebih besar ketika dimasukkan ke dalam air? Hal tersebut terjadi akibat pembiasan cahaya. Pembiasan terjadi jika cahaya memasuki medium yang berbeda. Hal ini, cahaya berpindah dari udara ke air. Kesimpulannya adalah pembiasan cahaya adalah peristiwa arah pembelokan cahaya ketika melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Pembiasan cahaya terjadi akibat kecepatan cahaya berbeda setiap medium.